Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang korespondensi dan penataan arsip. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh Ibu Resya Fahrunisa, MPD. Sebelum ke materi, perkenalkan kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Lulu Nur Safitri, Tia Okta Permana, dan saya sendiri Siti Rahma. Bidang komunikasi organisasi dalam sistem kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan diantaranya adalah korespondensi atau surat menyurat. Surat merupakan alat komunikasi yang memuat informasi yang ditujukan kepada orang lain di dalam ataupun di luar perusahaan, kantor, atau organisasi. Menurut Rusdiana dan Zakia, pada tahun 2014, ada 3 tujuan menulis surat. Yang pertama, memberitahukan atau menyampaikan informasi, penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi, penjelasan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, memperlancar arus informasi, sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Fungsi dan keunggulan surat menyurat. Menurut Suyatni dan Aulia, pada tahun 2019, surat memiliki 7 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, bukti tertulis yang otentik, alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu, alat untuk mewakili organisasi, pedoman atau dasar untuk bertindak, keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu, serta sebagai bukti historis dari suatu kegiatan. Penggolongan dan karakteristik surat. Menurut Rusdiana dan Zakia pada tahun 2014 dan Suyatni dan Aulia pada tahun 2019, surat dapat digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu wujud, di antaranya kartu pos, surat bersampul, surat terbuka, surat tertutup, dan memorandum. Kedua yaitu pemakai, terdiri dari surat pribadi, surat dinas atau resmi, dan surat niaga. Ketiga yaitu kegiatan, terdiri dari internal dan eksternal. Keempat yaitu sasaran yang dituju, terdiri dari biasa surat dan edaran. Kelima yaitu isi dan tujuan penulisan, terdiri dari surat pemberitahuan, surat pemerintah, surat permohonan, surat peringatan, surat panggilan, surat penghantar, surat keputusan, surat perjanjian, dan surat penawaran. Terakhir yaitu sifat, terdiri dari surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Menurut Suyatni dan Aulia pada tahun 2019, karakteristik surat yang baik adalah isi yang jelas, nada niat baik, dan format yang tepat. Format surat formal menurut Suyatni dan Aulia pada tahun 2019 dan Muphi, Hildebrand, and Thomas pada tahun 1988 yaitu berisikan kop surat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat penerima, salam, kata pembuka, badan surat, penutup surat, salam penutup, alamat asal surat, penanda tangan, nama jabatan, dan tembusan. Selanjutnya yaitu cara menulis surel dan memo. Surel dan memo adalah alat komunikasi internal kantor antara bagian. Bahasa dalam surel dan memo biasanya menggunakan bahasa percakapan yang sopan, profesional, singkat, dan jelas serta bersifat lebih informal. Karakteristik surel dan memo yang baik menurut Suyanti dan Aulia 2019 adalah sebagai berikut. 1. Judul dan kata petunjuk. 2. Topik tunggal. 3. Bahasa bersifat percakapan. 4. Ringkas dan padat. 5. Menandai hal yang penting. Pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Belanda yaitu arsip. Menurut Arma Sudrojo, tahun 1982, dalam Rosalin 2017, arsip dalam bahasa Belanda memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, merupakan tempat menyimpan secara teratur bahan-bahan arsip. Yang kedua, merupakan kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan. Dan yang terakhir, merupakan bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. Jenis-jenis arsip. Yang pertama menurut subjeknya, ada arsip kepegawaian, contohnya daftar riwayat hidup karyawan.
Arsip keuangan, contohnya laporan keuangan. Arsip pemasaran, contohnya surat pemesanan atau penawaran. Dan yang terakhir arsip pendidikan, contohnya kurikulum atau rapor. Lalu yang kedua, menurut bentuk wujudnya. Ada surat, contohnya surat keputusan, pita rekaman, mikrofilm, disket, compact disk, flash disk. Menurut nilai guna, bernilai sebagai nilai informasi, bernilai administrasi, bernilai hukum, contohnya akte perusahaan, bernilai sejarah, contohnya laporan tahunan, bernilai keuangan, contohnya kwitansi, bernilai ilmiah, contohnya hasil penelitian, dan yang terakhir bernilai pendidikan, contohnya karya ilmiah. Menurut kepentingannya, arsip dibagi dua. Yang pertama, arsip tidak penting, lalu yang kedua, arsip sangat penting. Lalu menurut fungsinya ada arsip dinamis dan arsip statis. Lalu menurut tempat, arsip dibagi dua, yaitu ada pusat dan unit. Menurut keasliannya, ada arsip asli, arsip tembusan, salinan, dan petikan. Jadwal retensi arsip merupakan suatu daftar yang membuat kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Terakhir ada pemindahan dan pemusnahan arsip. Pemindahan sendiri merupakan kegiatan memindahkan arsip aktif ke inaktif karena jarang digunakan. Nah, sedangkan pemusnahan sendiri merupakan tindakan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya atau tidak ada nilai gunanya. Lalu pemeliharaan dan pengamanan arsip. Yang pertama, menyimpan di box, membersihkan ruangan, melakukan fumigasi setiap 2 bulan sekali, menjaga kelembaban ruangan, mengunci sarana penyimpanan arsip bila tidak digunakan. Setiap dinas atau divisi wajib membuat berita acara penyerahan arsip yang dikelolanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok 4, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.